Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal stoikiometri part yang ke-8. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 37, reaksi pembakaran sempurna etanol berlangsung menurut reaksi berikut. C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Volume gas CO2 pada reaksi tersebut adalah 200 ml. Diketahui di soal ada volume CO2 200 ml. Volume total gas hasil reaksi. Nah, artinya di sini kita akan mencari volume gas hasil reaksi. Hasil reaksi kita yang dalam bentuk gas ada CO2 dan H2O. Yang ditanya volume totalnya. Nah, jadi kalau ditanya berapa volume totalnya, kita harus tahu dulu berapa volume H2O. Karena volume CO2 sudah ada. Oke, kita gunakan perbandingan. Dari persamaan reaksi, kita gunakan data volume dari CO2, diketahui di soal ada 200 ml. Kita butuh volume dari H2O, karena yang ditanya volume total gas-gas hasil reaksi. Kalau reaksinya sudah setara, kita gunakan perbandingan koefisien. Reaksi kita udah setara ya, karena udah ada koefisien masing-masing di O2, CO2, dan H2O. Kalau sudah ada koefisien, biasanya reaksinya udah setara. Nah, berapa volume dari H2O perbandingan koefisien? Volume H2O, koefisien H2O 3 dibagi volume koefisien CO2 2 dikali 200. Atau kita buat di atasnya aja ya. Jadi kita gunakan perbandingan. Jadi di sini kita tulis ulang volume H2O, koefisien H2O tadi 3, koefisiennya 3, per koefisien CO2-nya 2, dikali volume CO2-nya 200. Kita coret, ini 200 bagi 2, 100 kali 3, 300 ml. Yang ditanya volume total, gas-gas hasil reaksi. Jadi kalau volume total kita jumlahkan yang dalam bentuk gas yang di hasilnya. Hasilnya tadi ada CO2 dan H2O. Volume CO2 tadi kan awalnya sudah ada 200 ml ditambah dengan 300 ml. Kita turunin ke bawah aja ya. Jadi hasilnya sama dengan 500 ml. Nah, inilah total volume gas hasil reaksi. Jadi yang di sebelah kanannya ada 500 ml. Jawabannya D. Oke, sampai di sini bisa difahami ya untuk soal nomor 37? Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 38. Soal nomor 38, gas disilina diketahui MR-nya sama dengan 62. Bereaksi dengan gas O2, MR-nya 32, pada suhu tertentu menurut reaksi berikut. 2Si2H6 ditambah 7O2 menjadi 4SiO2 ditambah 6H2O. Massa SiO2 yang dihasilkan dari reaksi antara 46,5 gram Si2H6 dan 128 gram O2. Oke, di sini untuk mencari massa dari SiO2, artinya kita harus tahu dulu siapa reaksi pembatas kita. Reaksi pembatas kita, carilah mol terkecil setelah dibagi koefisien masing-masing. Dengan syarat, reaksi kita harus setara. Oke, sekarang kita cari dulu berapa nilai mol masing-masing yang ada di soal. Si2H6, massanya ada 46,5, kita cari molnya dulu ya. Mol sama dengan gram per mr. Gramnya 46,5 dibagi mr dari Si2H6 diketahui juga di soal 62 disilina ya. Oke, kita bagi dulu.
46,5 dibagi 62 hasilnya sama dengan 0,75 mol. Oke, ada lagi mol O2. Massa per mR dari O2 mol sama dengan massa O2 128, mR-nya 32. 128 dibagi dengan 32 hasilnya sama dengan 4. Jadi kita dapat nih 4 mol. Oke, kita mau mencari mol yang paling kecil. Kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. 0,75 dibagi koefisiennya sama dengan 2. Kalau kita bagi, hasilnya sama dengan 0,375 ya, 0,3 sekian lah. 0,375, saya tulis sini aja. Oke. O2 molnya sama dengan 4. Dibagi koefisiennya 7. 4 per 7 hasilnya itu 0,5 sekian. Nah, yang ditanya, yang kita butuhkan itu adalah mol yang paling kecil. Siapa yang paling kecil? Yang paling kecil tetap yang 0,3, Si2H6. Jadi pembanding kita untuk mencari massa SiO2 gunakan pembanding dari Si2H6. Jadi tahap pertama, cari dulu berapa mol SiO2. Mol SiO2 perbandingan koefisien lagi, koefisiennya 4 per pembatas kita tadi Si2H6 karena molnya yang paling kecil. 4 per 2 dikali dengan mol yang diketahui 0,75. Oke, 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali dengan 0,75. Hasilnya sama dengan 1,5. Oke, dapat nih mol dari SiO2 1,5 mol. Ternyata yang ditanya di soal bukan molnya, massanya. Balik ke rumus awal lagi, mol sama dengan gram per mR. Oke, molnya tadi 1,5, gramnya yang kita cari atau X, mR dari SiO2 dari soal 60. Kita kali silang aja, jadi X sama dengan 60 dikali 1,5. Hasilnya sama dengan 90 gram. Oke, ada nggak jawabannya 90 gram? Ada ya, jawabannya E. Ingat ya. Nah, ini selalu kita menggunakan perbandingan koefisien seandainya kalau diketahui ada dua massa per reaksi. Mencari massa yang lainnya, kita gunakan reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah mol yang paling kecil setelah dibagi koefisien masing-masing. Persentase massa atom Cl dalam suatu senyawa organik adalah 35,5%. Jika tetapan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23, jumlah atom Cl yang terdapat dalam 0,9 gram senyawa tersebut adalah berapa? Jadi kita akan mencari jumlah partikel dari Cl-nya. Kalau kita mau mencari jumlah partikel dari atom Cl, kita harus tahu dulu berapa mol dari Cl. Mol Cl berarti kita membutuhkan massanya. Massanya tadi mengandung 35,5%. Dari berapa? Dari 0,5 gram. Jadi tahap pertama kita cari dulu massa dari Cl-nya. Massa Cl sama dengan 35,5%, itu artinya sama saja dengan 35,5 per 100. Dari berapa? Dari 0,9 gram. Kita kali dengan 0,9 gram. Nanti dapatlah massa dari Cl-nya. 0,9 dibagi 100, ini jadi 9 kali 10 pangkat min 3 dikali 35,5, hasilnya sama dengan 0,3. 195 gram. Nah, inilah massa dari Cl. Untuk mencari jumlah partikel, kita gunakan rumus mol. Mol sama dengan yang berhubungan dengan jumlah partikel.
mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro, Na. Nah, molnya kita gunakan massa lagi ya. Massanya tadi bisa kita jabarin lagi, rumus mol yang ada massa dibagi dengan mr atau ar karena dia unsur, sama dengan jumlah partikel yang dicari per bilangan Avogadro-nya. Oke, masanya tadi 0,3195 0,3195 dibagi AR-nya tadi 35, ARCL ya 35,5 sama dengan jumlah partikel yang dicari bilangan Avogadro 6 dikali 10 pangkat 23. Kita kali silang aja. 0,3195 dibagi 35,5 balik ke awal lagi ya, berarti 0,09 atau 9 kali 10 pangkat min 3. Kita di awal tadi, jadi 9 kali 10 pangkat min 3 sama dengan jumlah partikel per 6 kali 10 pangkat 23. Kita kali silang, dapatlah JP-nya sama dengan 6 dikali 9. Oke, berapa 6 kali 9? 6 kali 9 sama dengan 54. Jadi ini 54 dikali 10 pangkat 23 dikali 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan 10 pangkat 20. Ya, nah, karena min 3 sama 3-nya habis. Jadi 20 kita kurangkan ya. 54 kali 10 pangkat 20. Ada nggak? Enggak ada. Nah, ternyata ada di sini 5,4 kali 10 pangkat 21. Jadi boleh kita ubah ya. JP-nya sama dengan 5,4 dikali 10 pangkat 21 partikel. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, bisa difahami untuk soal nomor 39? Bisa ya, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 40. Cisplatin MR-nya 300, senyawa anti kanker, disintesis dengan mereaksikan 1,7 gram amonia dengan 8,3 gram K2PtCl4 dan MR-nya 415. Menurut reaksi berikut, jika reaksi berlangsung sempurna, massa reaksi yang tersisa berapa? Untuk mencari massa reaksi yang tersisa, kita harus tahu dulu berapa nilai mol sisanya. Gunakan MBS. Dari persamaan reaksi, kita cari nilai mol mula-mula bereaksi sisa. Nah, nanti kita dapat berapa nilai mol sisa. Mol sisa kita dapat nilai massa sisanya nanti. Cari dulu ya, mula-mula bereaksi sisa. Oke, kita lihat mol yang pertama. Mol dari K2PtCl4, ingat rumus mol itu massa per mR-nya. Berapa massa dari K2PtCl4 tadi? 8,3. 8,3 dibagi mR-nya 415. 8,3 dibagi 415 hasilnya sama dengan 0,02. Jadi kita anggap di sini dapatlah mol mula-mulanya 0,02. 0,02 mol. Mol dari NH3 atau amonia, massa per mR, massa amonia 1,7, mR-nya 17. Ini ya, ada mR-nya 17. Jadi sama dengan 0,1. Oke, kita turunkan 0,1. Kalau mula-mula, produk ini berarti belum terbentuk dia. Pada saat bereaksi, carilah mol yang paling kecil. Mol yang paling kecil setelah dibagi koefisiennya masing-masing. Kita bagi dulu aja dengan koefisien masing-masing. 0,02 dibagi 1, 0,02. 0,1 dibagi 2, 0,05. Nah, kecil mana? Kecil 0,02 atau 0,05? 0,02. Jadi yang kita turunkan yang di bereaksinya 0,02.
Pembatasnya berarti 0,02. Mencari mol yang bereaksi untuk NH3 perbandingan koefisien lagi. 2 per 1 dikali 0,02. Jadi sama dengan 0,04. 0,04. Nah, dapatlah kita massa mol sisanya. 0,1. Ingat ya, kita hanya mencari massa sisa, yang produknya nggak usah dicari lagi. 0,02 dikurang 0,02 habis. 0,1 dikurang 0,04, 0,06. Jadi kita udah dapat nih mol sisanya ternyata NH3. Jadi yang bersisa nanti adalah massa NH3. Gunakan rumus mol sama dengan massa per mR. Berarti gunakan semua data dari NH3. Berapa molnya tadi? Molnya tadi 0,06. 0,06 gramnya yang dicari per mR dari NH3 tadi 17. Jadi dapatlah gramnya 17 dikali 0,06 sama dengan 1,02 gram. Oke, ada nggak jawabannya? Ada. Jawabannya adalah yang B. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Untuk soal nomor 40, ini mirip soal nomor 38. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 41. Reaksi berikut terjadi pada 1600 derajat Celcius. Dalam suatu reaksi digunakan 14 gram B2O3 dengan MR-nya sama dengan 80 dan 9,6 gram C, AR-nya 12. Jika reaksi memberikan persentase hasil 80%, massa dari B4C yang diperoleh adalah berapa? Nah, untuk soal nomor 41 ini mirip juga dengan soal nomor 40 dan nomor 38, tapi di sini persentasenya hanya 80%, berarti nanti dapat massanya kita kalikan dengan 80%. Tahapnya tetap sama, kita cari dulu siapa reaksi pembatas kita. Reaksi pembatas, carilah mol yang paling kecil. Mol dari B2O3 kita bagi dulu massa per mR-nya. Massanya 14, berarti mol sama dengan 14 per 70. Oke, 14 dibagi 70 sama dengan 0,2 ya. Kita bagi ini jadi 0,2 mol. Oke, mol C sama massa dibagi mR, massanya 9,6 dibagi AR-nya 12. 9,6 dibagi 12 0,8. Untuk mencari mol paling kecil, kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. 0,2 dibagi 2, ini pas 0,1 ya. Untuk 0,8 dibagi 7, ini 0,1 lebih. 0,1 berapa ya gitu ya. Nah, intinya lebih besar daripada 0,1. Nah, siapa yang paling kecil? Yang paling kecil tetap B2O3. Jadi reaksi pembatas kita B2O3. Nah, mencari mol B4C perbandingannya B2O3. Jadi mol B4C sama dengan koefisien B4C 1 per koefisien B2O3 2 dikali molnya 0,2 mol. Dapatlah molnya 0,1 mol. Yang ditanya bukan mol tapi massa. Masuk ke rumus mol lagi, cari massanya. Mol sama dengan gram per mR. Molnya 0,1, gramnya yang dicari, mR dari B4C ada di soal 56. Jadi 56 kali silang 56 dikali 0,1 dapat gramnya sama dengan 5,6 gram. Nah, 5,6 gram ini untuk yang 100%. Yang di soal kita untuk yang 80%. Jadi kalau untuk 80% hasilnya 80% dari 5,6. 80% itu artinya 80 per 100 dikali dengan 5,6. 5,6. Nah, dapatlah nanti massanya. Sederhanakan aja nih.
Coret nolnya, 8 bagi sama 10 itu 4/5. Oke, tinggal kita kali. 5,6 dikali dengan 4, 1,4 ya. 5,6 dikali, kok 1,4, lebih besar ya. 5,6 dikali dengan 4 itu 22,4. 22,4 dibagi 5. 22,4 bagi 5 itu 4,48 gram. Jadi masanya dapat di sini 4,48 gram yang untuk 80%-nya. Ada nggak jawabannya? Ada, jawabannya yang C. Oke, bisa difahami ya, untuk stoikiometri ini konsep dasar dari perhitungan kimia. Jadi kita wajib untuk menguasainya. Karena nanti untuk materi hitung-hitungan di kesetimbangan kimia, termokimia, elektrokimia, semuanya pasti menggunakan konsep dasar dari stoikiometri. Oke, soal selanjutnya ada soal nomor 42 dan nomor 43, tapi soal ini mirip dengan soal sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Mungkin ini nggak akan saya kerjakan. Coba buat yang lagi berjuang UTBK 2022 ini, coba dibahas untuk soal nomor 42 dan 43. Ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nomor 42 ini mirip dengan soal nomor 3 berapa ya tadi? Nomor 37 ya. Sedangkan nomor 43 ini mirip dengan nomor 36. Coba ikuti langkahnya. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan cross check yang mana jawaban yang udah tepat, yang mana yang masih kurang. Nanti saya jelaskan di komentarnya ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video pembahasan stoikiometri part yang ke-8. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.